Adapun tujuannya di sini yaitu melakukan bongkar pasang serta mengetahui nama komponen pada booster rim dan master silinder. Selanjutnya melakukan pengecekan dan penganalisaan terhadap komponen tersebut dan melakukan servis, perbaikan, pergantian komponen booster rim yang mengalami kerusakan yang perlu diganti. Alat dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan yaitu yang utama booster rim, lalu ada master silindernya, dan ada kunci-kunci seperti tang, kunci ring, dan obeng. Baiklah, sebelum kita memasuki langkah pembongkaran atau analisa atau mencari kerusakan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu fungsi dari booster rim pada kendaraan mobil. Adapun fungsi untuk pada booster rimnya itu untuk membantu memberikan keringanan pada pengemudi saat menginjak pedal rem. Dengan adanya booster rim pada sistem rem, maka saat menginjak pedal rem tidak memerlukan banyak energi atau tenaga yang dibutuhkan. Baiklah, di sini saya akan menganalisa kerusakan pada booster rim. Sepertinya terjadi kerusakan, bisa dekat, bisa kita tekan. Sepertinya terjadi kebocoran pada sela-sela dinding silinder cover ini. Bisa kemungkinan seal yang ada di dalamnya sudah mulai longgar atau sudah tidak bisa lagi digunakan saat ini. Baiklah, kita akan melakukan pembongkaran pada booster rim terlebih dahulu karena tadi setelah kita analisa ada komponen nampaknya yang perlu perbaikan. Baiklah, ini langkah pembongkaran. Komponennya yaitu ini ada pegas booster rim, ada cover booster rim atau sel depannya, kemudian ada ini namanya pusrut. Di dalamnya ini ada penahan daripada pusrutnya. Di dalam sini ada platnya, kemudian ada cover belakang, ada juga sepi atau pengunci pada bagian dalam masternya, kemudian ada karet master rimnya, dan lalu ada pragma, ada flugger, lalu ada saringan, ada penahan, pegas, dan macam-macam lainnya. Baiklah, setelah saya analisa ternyata terdapat ada komponen yang rusak pada booster rim pada mobil ini. Biasanya terjadi kerusakan pada booster rim itu pada seal bagian depan dan seal belakangnya. Dan saya di sini menemukan kerusakannya terdapat pada seal bagian belakang. Biasanya pada seal belakang ini terjadi kerusakan diakibatkan karena kelalaian dalam pemilik yang mempunyai kendaraan dalam pengecekan, pemeriksaan maupun servis, dan biasanya seal ini tidak bisa diperbaiki dan harus adanya pergantian agar lebih efisien dalam perjalanan. Dan karena kan kemungkinan tidak ada alatnya di sini atau benda yang perlu digantinya kan, karena kan keterbatasan, kita akan melakukan pembersihan saja, siapa tahu bisa dapat digunakan kembali. Kamera bisa dekat sebentar. Yang perlu kita bersihkan salah satunya bagian pistonnya, terdapat kotoran. Ada bagian bekas
lalu kita perbaikan. Selanjutnya mari kita rakit dan kita pasang komponen-komponen tersebut agar kembali normal. Dalam pemasangan yang pertama, jangan lupa pasang seperti ini ke sini agar tidak terjadinya kelalaian dan terlepas takutannya. Setelah kita pasang, kita letakkan di sini. Jangan lupa tepatkan karet-karet ini pada sela-selanya agar tidak terjadi kebocoran dan tidak perlu kita pembongkaran kembali. Baik, karet sudah terlihat, sudah rapat. Kemudian kita pasang pada pokok bagian depannya. Saya akan sedikit kesulitan mungkin memasangnya juga karena kelihatan di dalam dan dibantu oleh rekan saya. Ini adalah proses pemasangan. Ini sudah dipasang dan kita cek kembali keadaan sudah bisa dikatakan normal dan siap dipasang pada mobil kendaraan. Selanjutnya ada master cylinder, di mana kita akan menganalisa kerusakan, lalu akan memperbaiki, membongkar dan menggantikan komponen yang perlu diganti. Baiklah, adapun alat dan bahan yang diperlukan, salah satunya tang. Ada tang, ada nama komponennya, master cylinder lengkap. Kemudian seharusnya ada master tank. Adapun buat takaran minyak tank pada reservoir tank atau penampungnya, di sini dijelaskan, yaitu ada max, ada min, di mana min ini itu kalau bisa sebatas ini, dan max itu tidak boleh melewati batas garis ini. Apabila kurang dari min ini, sebaiknya melakukan pengisian agar tidak terjadinya kerusakan atau kemacetan yang mengakibatkan pengereman tidak berfungsi, berjalan dengan normal, dan lain sebagainya. Saya akan membongkar master cylinder ini. Yang pertama ada master cylindernya yang harus kita buka. Kemudian ini ada pistonnya, dan di dalamnya biasanya terdapat pegas piston. Pun nama-nama komponen pada master cylinder di sini yaitu ada reservoir tank atau penampungnya, kemudian ada pistonnya, ada letter spring atau pegas, kemudian ada master silindernya. Setelah kita buka,
saya akan menganalisa kerusakan pada master silinder tersebut dikarenakan terdapat hembusan angin keluar atau rem tidak normal. Biasanya terjadi kerusakan itu pada master silinder disebabkan oleh piston silinder yang ada di dalamnya, dan ini ukuran dan bentuknya. Nah, di sini saya menemukan seal tersebut mengalami sudah tidak layak, dalam keadaan rusak dan perlunya diganti. Biasanya dalam penggantian itu kalau sepaket dengan pegasnya. Setelah dianalisa, terus lalu saya akan melakukan pemasangan dikarenakan keterbatasan tempat dan ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Untuk sementara waktu kita gunakan saja dulu yang masih ada. Sebaiknya kalau terjadi yang kerusakan pada seal tersebut harus segera diganti dikarenakan itu sangat bahaya pada pengereman mobil demikian. Adapun langkah pemasangannya, gasnya lalu ada piston, baiklah. Mungkin itu tadi adalah video presentasi praktikum saya yang dengan topik